Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Fahmi Shihab dengan NIM 1187040020. Pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi kepada rekan-rekan semua mengenai bagaimana cara kita menentukan suatu indeks Miller pada data hasil SRD yang telah kita dapat. Nah, dimana untuk proses penentuan indeks Miller itu sendiri, di sini saya menggunakan software PowderX. Nah, ini merupakan tampilan dari software tersebut. Nah, untuk melakukan proses analisa indeks Miller itu sendiri, hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan data yang ada, data hasil SRD. Di mana data di sini saya memiliki yaitu data raw. Nah, untuk proses penentuan indeks Miller dari data ini, yang pertama kita mengcopy data yang telah ada, yaitu data berupa angka pada hasil data SRD. Untuk proses pengkopiannya, untuk lebih mempercepat, yaitu kita melakukan shortcut, yaitu dengan Ctrl Shift N, kemudian kita Ctrl C. Nah, setelah itu kita pergi ke Notepad, kemudian kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita klik File, kemudian Save. Nah, di sini saya akan memberikan nama yaitu Barit PowderX. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk merubah format dari file itu sendiri, karena untuk penentuan seperti PowderX, yaitu penentuan indeks Miller, maka data yang harus kita rubah yaitu dalam bentuk .dat, sehingga format file pada pengesepan ini perlu dirubah, yaitu menjadi all files. Dan jangan lupa pada file name itu kita klikkan .dat. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, secara tidak langsung maka data kita sudah berubah menjadi .dat. Nah, setelah itu karena data yang barusan itu bisa kita bilang masih acak-acakan, masih dalam satu kolom, maka kita harus memisahkan kedua data tersebut dengan menggunakan Excel, yaitu kita Ctrl N pada tampilan yang pertama, kemudian kita klik File, kemudian kita klik Open, kemudian kita klik Browse, kemudian kita cari di mana data kita itu disimpan. Nah, jangan lupa teman-teman untuk merubah format dari all Excel files menjadi all files, sehingga data kita akan terbaca. Kemudian kita klik data kita, kemudian open. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita next. Kemudian pada tampilan yang kedua ini kita centang koma. Fungsi dari centang koma ini ialah untuk memisahkan antara kedua data ini berupa garis ini, sehingga kita kemudian klik next dan finish. Nah, setelah ini kita klikkan pada cell 1, kemudian kita klik insert, kemudian insert cell. Nah, terus lakukan hingga terdapat dua baris. Nah, kemudian di sini kita klikkan nama sampel kita ataupun nama lain. Nah, kemudian pada baris yang kedua kita gunakan suatu formula untuk menentukan jumlah data yang ada pada SRD ini, yaitu dengan mengklik formula, kemudian more function, kemudian statistical, kemudian count. Nah, saat ada tampilan seperti ini, kita klik panah yang ke atas ini, kemudian kita klikkan pada A3, kemudian kita Ctrl Shift N. Nah, pastikan semua data terbaca. Setelah terbaca, kita klik panah ini, kemudian kita klik OK. Maka akan terbaca bahwa data SRD ini yaitu sebanyak 8.500. Nah, setelah ini kita Ctrl S atau save, yaitu dengan klik yes. Nah, setelah itu data kita berhasil dirubah dan berhasil dirapihkan, kemudian kita klik PowderX. Klik PowderX, kemudian kita klik File, kemudian kita
import data, kemudian kita pilih XRD. Nah, setelah itu, karena data yang kita akan import itu belum tampil, maka kita rubah text file ini menjadi all file, sehingga data yang kita punya itu terbaca. Kemudian kita klik data yang akan kita masukkan, yaitu barit folder x.dat. Kemudian kita klik open, maka akan ditampilkan seperti gambar berikut ini. Nah, setelah kita masuk ke dalam tampilan seperti ini, hal yang pertama kita lakukan ialah melakukan smoothing terlebih dahulu, karena bisa kita lihat bahwa pada diffractogram ini, di bawah ini masih terdapat banyak noise. Maka kita perlu melakukan smoothing terlebih dahulu. Maka kita pergi menuju gambar seperti ini. Kemudian kita klik smooth data. Kemudian kita lakukan pengaturan sesuai apa yang kita inginkan. Di sini mungkin saya akan memilih select point-nya itu 25, kemudian noise levelnya itu sekitar 90, kemudian kita klik show, maka akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, data yang tadi banyak noise, setelah kita lakukan smoothing akan seperti ini. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan setelah melakukan smoothing ialah kita pergi ke background, subtract background, kita klik. Nah, kemudian di sini kita dapat mengaturnya seperti tadi smoothing. Mungkin di sini saya akan melakukan background ini, peak point-nya itu sekitar 150, dan repeating time-nya yaitu 50. Kemudian kita klik show, kemudian OK. Nah, fungsi dari background ini seperti mana yang kita lihat bahwa diffractogram yang tadi berada di posisi atas itu akan turun. Nah, setelah itu kita akan pergi ke peak. Kemudian kita akan menuju ke simple peak. Nah, setelah tampil peak search one, maka hal yang kita lakukan ialah mengatur select point dan intensitas limitnya. Nah, di sini saya akan mencoba select point-nya itu pada angka 27, kemudian intensitasnya itu sekitar 13,5. Kita klik show. Nah, fungsi dari peak search ini ialah untuk menentukan berapa puncak dari diffractogram ini yang ingin kita ketahui indeks Millernya itu sendiri. Nah, jika dirasa ingin memilih beberapa puncak saja dan tidak ingin ada yang ikut serta dalam puncak tersebut seperti di sini, maka kita pun dapat mengaturnya dari select point ini, ataupun bisa mengatur dari intensitasnya. Nah, setelah kita rasa sudah cukup, maka kita klik OK. Maka akan ada tampilan seperti ini. Karena seperti mana yang kita ketahui bahwa proses SRD itu dia menggunakan logam Cu kebanyakannya dengan panjang gelombang Cu itu sendiri yaitu 1,54, maka setelah ada tampilan seperti ini kita klik OK. Maka kita akan dibawa untuk proses pengesavean. Nah, di sini kita langsung save saja. Nah, pada saat kita proses pengesavean akan ditampilkan data seperti berikut ini. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, maka kita kembali ke folder X, kemudian kita pilih indexing, kemudian pilih DHKL, kemudian di sini untuk nama sampelnya kita ubah sesuai sampel yang kita punya. Di sini saya akan menulis nama sampel saya yaitu barit. Nah, dan teman-teman jangan lupa
pada saat proses pengisian data di indexing DHL ini, teman-teman harus sesuaikan dengan data yang ada pada card info proses penentuan pasal di QualX. Nah, dimana symmetric class-nya itu kita ubah karena untuk barit itu sendiri dia memiliki symmetric class-nya atau space group atau crystal sistemnya yaitu orthorhombic. Maka kita klik orthorhombic. Kemudian cell parameternya kita rubah sesuai data yang ada di sini, yaitu untuk A-nya sebesar 8,8842, untuk B-nya yaitu sebesar 5,4559, untuk C-nya sendiri sebesar 7,1569. Nah, untuk nilai beta-nya yaitu sebesar 90, 90, 90. Nah, setelah itu kita lihat radiation tipenya yaitu CU. Kemudian panjangnya sama karena CU memiliki panjang gelombang sekian. Nah, setelah itu di sini kita bisa melakukan start itu dari berapa theta hingga berapa theta. Nah, di sini saya menggunakan 5 theta hingga 90 theta. Kenapa? Karena pada saat proses penentuan pasa dari QualX saya menggunakan tentang 5 hingga 90. Nah, setelah itu kita klik match, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika pada saat proses peak search itu indeks Miller tidak keluar, maka hal yang kita lakukan yaitu dengan mengubah 2 theta error ini menjadi 0,9. Kemudian kita klik peak match kembali sehingga akan ditampilkan data-data yang komplit pada area ini. Nah, setelah itu maka kita lakukan refine cell. Nah, akan dihasilkan data-data seperti berikut ini. Nah, seperti mana yang rekan-rekan lihat bahwa pada saat proses kita refine cell, maka di sini pun akan tampil data yang ada pada PowderX ini, bahwa data yang pertama yaitu indeks Millernya sebesar 0,11, maka di sini pun 0,11, dan untuk indeks Miller selanjutnya pun sama, sehingga jika kita lihat bahwa total dari indeks Miller ini yang terbaca yaitu sebesar 11 indeks Miller. Nah, ini merupakan tampilan dari distatogram yang memiliki indeks Miller. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.